Nah, itu gimana hukumnya membawa HP Ya. yang ada aplikasi Al-Quran ke kamar mandi? Baik, bayangkan ya, Rasulullah tidak seperti pemimpin pada zaman sekarang. Ketika dia menyampaikan kita berjihad di jalan Allah, dia berada di paling depan. Pemimpin Begitu. sejati ya berarti. Iya, betul. Jangan kayak inilah, adalah pemimpin gitu Di mana tuh ya? Di suatu tempat suatu ya? tempat. Jadi ketika jangankan perang Pak Ustadz, Ya. ada yang mengkritik, dia nyuruh ajudan buat datang gitu. Aduh. Saya dari api lebih mulia daripada dia terbuat dari tanah. Saya nggak mau sujud. Harusnya iblis sadar, ya. Bukan sujud ke Adamnya, tapi siapa yang nyuruh sujudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat jaga walungan media dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami dalam program Ngawaning Rasa Spesial Ramadan. Yang alhamdulillah di saat kita memasuki Ramadan, di saat kita menjalankan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menerima setiap amalan ibadah yang kita lakukan, untuk mengembalikan fitrah kita ketika kelak di akhir Ramadan, dan insya Allah tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melapangkan hati kita, melapangkan ruh kita untuk senantiasa menerima kodrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam bulan Ramadan ini, bulan Quran, bulan keistimewaan, bulan kemuliaan, kita semua diusahakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan tentunya salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Di samping rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya, Al-Quran ini sebagai senjata kita, sebagai cahaya hati kita. Makanya selain itu, di saat dunia mau berantakan, mari kita ngawaning rasa. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ustadz Rafiq. Masya Allah, Ustadz senantiasa bercahaya nih. Alhamdulillah, mungkin efek lighting Iya. begitu dahsyat ya. Masya Allah, dengan aktivitas Ustadz yang masih di Sahabat Quran. Sahabat Quran Majalengka. Ini pas banget nih Ustadz. Ya, karena kita di episode saat ini ingin memantapkan hati Ustadz. Baik. Untuk memperdalam Al-Quran, untuk mengguar isi dari Al-Quran. Karena momentum Ramadan ini kan luar biasa Ustadz. Ya. Ini menjadi fenomena bahwasanya di Ramadan ini ya salah satunya ya, bukan satu-satunya Ustadz. Ya. Momen untuk menciptakan nuansa Al-Quran. Betul. Ya, barangkali Ustadz bisa mendefinisikan juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzii anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Yang kami hormati sahabat jaga walungan media dimanapun Anda berada, program Ngawaning Rasa edisi Ramadan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasanya dilancarkan, ibadahnya dimudahkan untuk menggapai derajat ketakwaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti yang dikutip oleh Gus Wildan tadi, bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadana syahrul Quran.
bulan Ramadan ini spesial karena merupakan bulan Al-Quran. Dan Al-Quran ini juga menjadi kitab yang sangat spesial karena Al-Quran ini menjadi penyempurna dari kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, menjadi penyempurna melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Quran ini adalah wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi Al-Quran ini, Gus Wildan, sahabat sekalian, adalah wahyu Allah yang mulia. Diturunkan oleh Allah Zat yang maha mulia melalui malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lainnya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu juga menjadi mulia di antara Nabi dan Rasul yang lainnya. Nabi yang mulia di antara Nabi dan Rasul lainnya. Diturunkan Al-Quran itu di malam yang mulia, bahkan malamnya menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita biasa kenal dengan malam Lailatul Qadar. Begitu. Kemudian ya diturunkan di bulan yang mulia di antara bulan-bulan Hijriah yang lainnya, di antara 12 bulan, yakni bulan Ramadan. Dan sampai kepada kita, semoga kita yang mengamalkannya, membacanya, tadarus, tilawah, mentadabburinya, memahaminya, melaksanakannya, menjadi orang yang mulia. Amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Al-Quran ini sangat mulia. Jadi kemanapun dia hinggap, disampaikan oleh Zat yang maha mulia sampai kita semoga menjadi mulia. Jadi bahkan saking luar biasanya Al-Quran ini, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu. Makanya bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, begitu ya. Bahkan ada yang mendefinisikan, walaupun ini berbeda pendapat, ya, diturunkan Al-Quran itu yaitu nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, begitu ya. Makanya berbahagia nih di bulan Ramadan ini, kita masih Allah pertemukan dengan bulan Al-Quran. Semoga kita menjadi asbab juga nih bagi kita menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti alhamdulillah ya Ustaz. Siapa yang mengamalkan Al-Quran itu termasuk orang yang mulia, insya Allah. Iyalah, insya Allah. Nah, berarti bukan hanya Ramadan saja, Ustaz. Betul sekali. Namun perlu kita fahami bahwa Al-Quran ini Allah turunkan di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan ini adalah kawah candra di muka, tempat digodok, tempat kita belajar, madrasah kita, tempat kita sekolah, sehingga 11 bulan ke depan setelah Ramadan itu menjadi tertata rapi. Karena startnya udah bagus nih di Ramadan. Ya, sehingga nanti Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya sampai Sya'ban nanti itu tertata rapi. Jadi startnya di bulan Ramadan. Jadi kenapa bulan-bulan lainnya kadang kita malas, kadang kita tidak mau, bahkan membacanya saja kita tidak. Itu karena mungkin di Ramadannya startnya tidak kita perbaiki, tidak kita belajar di dalamnya, meningkatkan kualitas bacaan kita, sehingga di bulan lainnya menjadi tidak bermakna. Ya, jadi kalau ada kalimat tadi kan bukan hanya di Ramadan saja, Ustaz. Bisa jadi di bulan-bulan lainnya juga kan kita harus tadarus, kita harus tilawah. Tapi startnya di bulan Ramadan. Ini momentum yang sangat luar biasa untuk kita mengoptimalisasi diri kita, ya, untuk menjadi orang yang siap menghadapi 11 bulan yang akan datang. Karena tantangannya luar biasa. Tantangan bagi kita di zaman yang serba sangat luar biasa ini, percepatan komunikasi, kemudian informasi dari mana-mana, banyak ABCD yang tidak bisa kita saring informasinya, sehingga kita lupa
bahwasannya tempat kembali kita, the way of life, petunjuk jalan hidup kita ini adalah Al-Quran. Lupa dengan gadget. Bahkan kemarin ada viral tuh ya, menjadikan Al-Quran seperti gadget. Mau tidur, buka Al-Quran, bukan buka gadget. Bangun tidur yang dicari Al-Quran. Kalau kita yang dicari gadget. Gitu ya. Kemudian mau apapun aktivitasnya baca Al-Quran. Ini sangat luar biasa. Gitu ya. Nah ini Ustaz, yang perlu saya pertanyakan itu, lebih baik baca Al-Quran dulu, walaupun bacaannya masih jelek, atau belajar dulu untuk memperbaiki Al-Quran, nah nanti tadarusnya setelah benar. Baik. Gimana Ustaz? Luar biasa ya. Ini merupakan keresahan juga nih kayaknya sahabat-sahabat jaga walungan media nih ya. Kayaknya juga merasakan hal yang sama. Gitu ya. Nah, ada hadis Gus Wildan yang menjadi motivasi bagi para penanya yang tadi mungkin diwakili oleh Gus Wildan. Belajar dulu kah perbaiki bacaan kita, atau baca saja begitu ya dengan kualitas bacaan kita yang belum sempurna. Nah, ingin saya menyampaikan bahwa barang siapa yang belajar Al-Quran dan kemudian dia terbata-bata dalam belajarnya, baginya 2 pahala. Justru bagi orang yang ingin belajar kemudian dia sangat kesulitan belajar Al-Quran, justru dia dapat pahala 2. Pahala 1, pahala ketika dia ingin belajar Al-Quran. Yang keduanya pahala di mana dia berjuang ingin memperbaiki kualitas bacaannya. Walaupun Allah di dalam Al-Quran, pernah saya dengar tuh, Allah mempermudah ya, orang untuk belajar Al-Quran. Iya. Ya. Dan prosesnya memang mudah kan? Iya, betul. Nah, cuman serasa sulit itu karena memang kita sendiri pun betul. jarang-jarang belajarnya juga. Iya, jadi memang ini kembali lagi ya motivasi dalam diri kita begitu ya. Tapi saking fahamnya Rasulullah dengan kondisi umatnya, maka Rasulullah menyampaikan bahwa ketika kita kesulitan dalam menyampaikan belajar Al-Quran, ada 2 pahala di dalamnya. Masya Allah, ini motivasi ini buat kita semua. Jadi, untuk terus belajar Al-Quran. Yang masih belajar pun sudah dapat 2 pahala. Iya, betul. Sekali belajar itu. Iya. Besoknya lagi belajar lagi 2. Dapat lagi pahala, betul. Bahkan nih ya, Gus Wildan, yang harus kita pahami, Al-Quran ini kan terdiri dari berbagai huruf di dalamnya. Huruf hijaiyah. Dari mulai alif sampai iya, tergabung dengan berbagai kalimat-kalimat indah di dalam Al-Quran. Itu jangan disangka 1 huruf berpahala 1. Ya, kalau kita berwudu pahalanya ditambah. Kalau kita di dalam sholat pahalanya ditambah lagi. Kalau kita di dalam bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Ketika kita membaca Al-Quran, itu pahalanya berbeda-beda. Bahkan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ketika kita membaca alif, lam, mim, jangan dikira itu hanya 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Itu di antara huruf-hurufnya berpahala 10, bahkan 100, bahkan bisa sampai 700. Kalau kita dibacanya dengan niat karena Allah, kemudian niat ingin memperbaiki kualitas bacaan kita, agar kita ketika membaca Al-Quran itu seperti berdialog dengan Allah. Begitu. Walaupun tadi masih terbata-bata. Tapi ada effort. Ada effort, ada keinginan, ada motivasi untuk selalu senantiasa memperbaiki bacaan. Nah ini Sad, kan ada hadis juga kan ya. Kita itu harus menyinari rumah kita ya. Dengan Al-Quran. Al-Quran. Apakah kaligrafi Sad? Atau nyetel murotal, dengerin gitu. Itu gimana Sad? Baik. Ini yang terjadi gitu ya di masyarakat kita itu terkadang tidak salah, juga perlu kita luruskan gitu ya. Yang pertama yang disebut dengan nawwiru buyutakum bitilawatil Quran,
hiasilah, cahayailah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Maksudnya bukan berarti kita bikin kaligrafi yang elegan, mewah, besar, kita tempel. Atau tadi misalnya ya, diputar murotal Al-Quran. Sesungguhnya itu tidak salah. Namun juga yang perlu kita pahami dari hadis tersebut adalah kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran melalui lisan kita. Sehingga Al-Quran itu menjadi cahaya bagi rumah kita. Ya, karena yang di dalamnya kita sebagai penghuninya senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan guru saya nih, Gus Wildan, ketika ada kaligrafi di rumah, ketika kita masuk ke rumah tersebut, kita tidak baca kaligrafi itu menjadi asbab kurang baik bagi diri kita. Kalau kita paham mengenai tulisannya, mengenai bacaannya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah boleh kita menempel kaligrafi, memutar murotal Al-Quran, itu juga untuk motivasi diri kita untuk menghafal misalnya murotal Al-Qurannya. Kemudian kaligrafi untuk motivasi, contohnya fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro, ditempel tuh di mobil kita, di belakang mobil kita. Yang di belakang lagi penat, supir angkot misalnya, Gojek gitu ya, dan lain sebagainya. Ketika melihat tulisan itu, ya, dia tercerahkan, dia termotivasi. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah menciptakan untuk kita satu kesulitan, di dalamnya ada dua kemudahan. Sehingga dia termotivasi, jadi pahala tuh buat kita. Ya, artinya kaligrafi juga bagus, murotal Quran juga bagus. Namun itu menjadi motivasi buat kita untuk belajar membaca Al-Quran. Jangan sampai hanya sebagai hiasan saja. Terus gini ya, kalau bacanya dalam hati gimana, Ustaz? Misal tadi dalam angkot kan? Iya, betul. Kan ada sebagian para hafiz gitu ya. Iya, betul. Ya untuk menjaga hafalannya kan juga kan mesti murojaah terus kan. Betul. Itu kalau dalam hati gimana, Ustaz? Baik. Iya, ini juga ada dua hal ya yang harus kita pahami. Yang disebut dengan membaca itu melalui lisan kita. Sedangkan di dalam hati itu disebutnya bukan membaca kan. Di dalam hati itu disebutnya adalah lebih ke dia merenungi gitu ya. Apa yang menjadi bacaannya gitu ya. Kalau dibaca itu harus keluar dari lisan kita. Nah, kemudian yang kita harus juga pahami bahwa Al-Quran itu paling tidak ada 4 hal yang harus kita lakukan adab kita terhadap Al-Quran. 4. Satu adalah membacanya, atau kita biasa sebutnya tilawah atau tadarus Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita harus memahaminya melalui terjemahnya, melalui tafsirnya. Kemudian yang ketiga, kita harus mentadabburinya. Oh, ayat Al-Quran ini tentang apa? Oh, tentang kehidupan kita lagi sedih, perlu ayat yang mana? Kita harus semangat, perlu ayat yang mana? Yang keempat adalah bagaimana kita ketika sudah rangkaian tersebut adalah menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada juga teman saya nih. Teman saya ini luar biasa nih, lagi memperdalam Al-Quran. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih ya. Nih kayaknya saya itu semakin kecanduan Pak Ustadz buat ngobrol di sini tuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Kang Deja gimana nih kondisinya? Alhamdulillah sekarang saya sudah di juz ke-6. Nggak ditanya ya? Oh iya. Kondisi bacaan Quran. Iya, bacaan Qurannya alhamdulillah ya. Berapa juz? Berarti beliau ingin menyampaikan bahwa pencapaiannya sangat bagus lewat Al-Quran. Cuman sayangnya ini disebutin di podcast ya. Ini mah bukan ria ya? Iya, bukan. Ya. Biar orang-orang tahu aja. Ya, itu ria namanya ya. Kalau boleh tahu, Insyaallah. 6 juz itu juz apa aja? Tadi juz melon kayaknya. Bukan juz ya. Juz itu mah. Itu mah ya. Tapi Pak Ustadz yang saya bingung itu karena kan
saya itu mobilitas tinggi ya Pak Ustadz, Masya lumayan. Allah. Jangan-jangan CEO yang menyamar ini. Nah saya itu sebenarnya keluarga jengpang saya. Cuma lagi nyamar aja gitu. Jadi saya kan mobilitas tinggi ya Pak Ustadz, jadi untuk menyempatkan diri, bahasanya menyempatkan diri seakan-akan kayak sampingan ya. Jadi untuk membaca Al-Quran itu, saya itu paling dari HP. Install aplikasi dari HP, jadi sangat jarang sekali untuk memegang mushaf. Nah itu gimana Pak Ustadz kalau kayak gitu? Yang saya pahami bahwa ada kalimat la yamassuhu illal mutahharun, begitu ya. Janganlah engkau memegangnya gitu ya, menyentuhnya gitu ya. Illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Ya. Nah, yang dimaksud dengan suci di sini itu juga banyak definisi. Ada yang menyatakan bahwa manusia itu sendiri adalah makhluk yang suci, makhluk Allah yang suci. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan suci ini adalah dalam kondisi berwudu. Ya, dia dalam kondisi berwudu adalah suci. Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan suci di sini adalah menghadirkan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi kemudian apakah ini berlaku untuk mushaf atau berlaku ke semua media yang di dalamnya ada konten atau Al-Qur'annya? Karena kita sudah zaman yang sangat luar biasa. Allah menganugerahi kita hidup di zaman yang sangat penuh dengan teknologi yang sangat mutakhir. Salah satunya adalah di smartphone kita, di iPad kita, di smartphone kita. Itu apakah itu juga termasuk gitu ya? Dan apakah kita boleh tilawah Al-Quran melalui aplikasi di dalam gadget kita? Jawabannya adalah itu pun sama, gitu ya. Jadi untuk memudahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu menuliskannya karena pada saat dulu belum ada kertas, gitu ya, belum ada gadget, menuliskannya tuh di tulang belulang, tulang belulang hewan, begitu ya, kulit hewan, dedaunan, begitu ya, batu, kayu, ya. Sehingga yang terjadi adalah lapuk dimakan usia, kena cuaca akhirnya juga rusak, begitu ya. Kemudian disimpanlah di dalam sebuah lembaran-lembaran yang disebut dengan suhuf. Ya, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, begitu ya. Kemudian yang terjadi, para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, alangkah lebih baiknya lembaran-lembaran tersebut digabungkan, dijadikan satu dalam sebuah kitab yang kita kenal dengan mushaf, adalah kumpulan-kumpulan suhuf tadi, begitu ya. Nah, tapi yang harus kita pahami, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, Allah akan menjaga Al-Quran ini. Bukan sembarang, yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Orang-orang yang ikhlas menghafalkannya, hafiz dan hafizah. Makanya ini sangat luar biasa nih. Di dalam bulan Ramadan muncul nih program-program lomba hafalan Quran, begitu ya. Kemudian banyak terjadi di lembaga-lembaga mengadakan pesantren kilat yang di dalamnya ada program Al-Quran, baik itu tilawah, hafalan dan lain sebagainya. Itu bagus. Bahkan menggunakan media-media tuh, ya, disampaikan melalui tontonan seperti media HP, media gadget, TV gitu dan lain sebagainya, lewat tayangan animasi dan lain sebagainya, sehingga terngiang-ngiang terus tuh oleh generasi-generasi kita. Dan itu pun sama, itu boleh kita lakukan. Boleh kita membaca Al-Quran lewat HP, boleh kita membaca Al-Quran lewat mushaf langsung. Namun harus kita pahami, ketika kita membaca Al-Quran melalui mushaf, melalui Al-Quran yang kita buka langsung gitu ya,
melalui mushaf tadi, itu kita jadi fokus. Tidak terdistract oleh yang lain. Beda dengan kita gadget, di mana koneksi internetnya ada, aplikasi lain pun banyak, masuklah tuh notif-notif dari yang lain. Nggak dibuka, penasaran gitu ya. Akhirnya yang tadinya mau baca Quran, malah jadi baca WA. Gitu. Kemudian masuk tuh ya transferan gitu. Bikin penasaran, buka nggak ya gitu kan. Akhirnya nggak ke nggak fokus ke Al-Quran. Notif racin gitu ya. Wah, Ini episode baru udah muncul. wah, Masya Allah. Ini kayaknya ini ya, penikmat juga nih ya. 2 jam lebih kuat itu. Nonton Dracin. Ketimbang baca Al-Quran. Saya 5 menit juga udah ngantuk. Baca Al-Quran tuh ya. Iya. Ustadz Adi Hidayat, guru kita bersama, menyampaikan bahwa ini salah satu keistimewaan Al-Quran, kata beliau tuh. Apa? Baru lihat aja udah ngantuk. Baru lihat. Ya. Ini jangan-jangan jadi salah satu nikmat yang Allah berikan lewat Al-Quran, yang tadinya kita susah sekali untuk tidur. Ketika baca Quran, langsung lelap tidur kita. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau kata bahasa Arabnya mah ya, nandata yunanditu nundutan gitu ya. Gitu. Jadi bawaannya ngantuk gitu ya, bawaannya nggak bagus gitu ya. Nah kemudian tadi ya, kok kalau Al-Quran itu baru sebentar, bawaannya ngantuk, bawaannya boring, bawaannya bosan. Sedangkan melihat tayangan yang lain, bawaannya semangat, mata kuat berjam-jam. Karena apa? Karena di dalamnya ada nilai ibadah, ada hal lain yang jadi pematah ibadah kita, yakni hawa nafsu kita. Saat padahal di Ramadan, setan dibelenggu, pintu neraka ditutup rapat, tetap aja kita malas ibadah. Karena memang kita belum dilatih sebelum Ramadannya. Saya selalu mengingatkan, di Rajab, di Sya'ban, kita harus latihan dulu. Sehingga apa? Ketika bulan Ramadan tiba, kita sudah siap mental, siap fisik begitu ya untuk membaca Al-Quran. Yakin kalau kita sudah terbiasa, awalnya berat, Allah bisa karena biasa, insya Allah. Berarti diusahakan mah di mushaf ya Pak Ustadz? Ya, cuman di memang kalau kepepet-pepet ting mah tidak apa-apa. Iya, betul sekali. Nah, tapi yang menjadi permasalahan Pak Ustadz, ini kan HP itu sudah menjadi kultur ya. Kita kemana-mana itu pasti pegang HP, termasuk mungkin mohon maaf ke kamar mandi. Kamar mandi, betul. Nah, itu gimana hukumnya membawa HP yang ada aplikasi Al-Quran ke kamar mandi? Baik, jadi yang harus kita pahami bahwa di smartphone kita ini berdasarkan fikih modern ya, itu pernah dibahas itu. Salah satunya adalah dari Syekh Al-Azhar begitu, menyampaikan bahwa Al-Qur'annya itu ketika dibuka aplikasinya ya itu adalah Al-Qur'an seperti kita memegang mushaf. Tapi ketika sudah di-close, sudah ditutup, itu sudah hanya sekedar aplikasi saja. Sehingga kalaupun sudah ada di HP, tidak sengaja kita bawa ke toilet karena khawatir HP kita kalau disimpan di sembarang tempat hilang dan lain sebagainya, sebagai bentuk kehati-hatian kita, itu menjadi boleh, menjadi tidak apa-apa. Termasuk harus berwudu juga kan? Iya, tadi la yamassuhu ilal mutahharun. Ketika kita mau membacanya, dibuka aplikasi Qur'annya, berarti Harus wudu. harus wudu. Namun kan tadi saya sampaikan di awal, yang definisi suci itu banyak juga definisinya. Ada yang menyatakan bahwa orang yang suci itu manusia sendiri saja sudah suci. Makhluk Allah yang suci selain malaikat, salah satunya adalah manusia. Ada yang mendefinisikan suci di sini harus memiliki wudu. Ya, suci di sini ada yang mendefinisikan hatinya suci, hatinya ikhlas, hatinya hanya mengharap ridha Allah. Begitu. Luar biasa. Ini mah hebat Pak Ustadz, teman saya. Ya, gimana? Jadi si HP-nya itu antara surga dan neraka itu berdampingan Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi di HP-nya itu ada aplikasi Al-Quran, tapi ada aplikasi yang gitunya juga. Waduh, Masya Allah. Warna hijau pokoknya. WhatsApp. Waduh. WhatsApp. Itu Iya. berdampingannya. Berdampingan antara surga Ya, yang dan hijau neraka. kan WhatsApp ya, hijau ya.
yang sering kita gunakan gitu. WhatsApp bukan? Iya. Sama Itu untuk ngebuka barangkali ke blog gitu ya barangkali ya. Nah, mungkin. Oh iya. Nggak tahu kemarin teh Iya, tuh iya. HP saya sama surga dan neraka berdampingan. Bisa gitu. Kan cinta. WhatsApp tuh huruf W kan, Iya. jangan dibalik ya. Ah, ini mah Iya. M huruf. Waduh, masya Allah. Lah gitu. My Telkomsel kayaknya. Kayaknya mah. Duh kamu Mas Mikro. Jadi yang perlu kita pahami bahwa memang tantangan kita sebagai umat muslim, tantangan kita sebagai umat yang beriman, bahwa ingat ya, kalau kita diberikan Allah itu batasan usia, sedangkan musuh kita yang nyata, syaitan, iblis, itu Allah beri karunia, salah satunya adalah dia akan hidup sampai yaumil qiyamah. Artinya apa? Mereka secara keilmuan lebih tinggi daripada kita belajarnya. Kalau kita bicara mengenai ibadah, jangan kagum dengan ibadah kita. Karena syaitan ibadahnya lebih tinggi, bahkan saking tingginya iblis itu namanya terlukis indah di lapis-lapis langit. Keilmuannya juga tinggi. Saking tinggi keilmuannya, dia adalah makhluk Allah yang tinggal pertama kali di surga. Namun ada yang tidak dimiliki oleh iblis, ada yang tidak dimiliki oleh syaitan. Yaitu apa? Pemaknaan terhadap keilmuannya, pemaknaan terhadap ibadahnya, sehingga meruntuhkan nilai derajatnya di hadapan Allah. Apa? Ketika dia merasa lebih tinggi. Nah, ada nggak itu yang begitu? Coba lebih muslim siapa pakaiannya? Sekarang mah enggak sih saya. Ya hati-hati ini ya, hati-hati. Karena apa? Karena itu meruntuhkan nilai ibadah kita, meruntuhkan nilai keilmuan kita. Al-Quran mengajarkan kepada kita, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah engkau melangkah di muka bumi ini dengan membusungkan dada. Maksudnya apa? Sombong. Karena kenapa? Satu, yang menjadikan iblis keluar dari surga, yang menjadikan iblis jadi musuh kita adalah tingkat kesombongan. Ya, begitu suruh sujud. Saya nggak mau sujud ke Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api lebih mulia daripada dia terbuat dari tanah. Saya nggak mau sujud. Harusnya iblis sadar, ya. Bukan sujud ke Adamnya, tapi siapa yang nyuruh sujudnya? Yang nyuruh sujudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Iblis karena keangkuhannya, tuh hayang tuh yang ngurus sujud ke Adam. Gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita belajar Al-Quran sehingga hidup kita tertata, sehingga hidup kita semakin terjaga. Termasuk anjuran ta'awud. Betul sekali. Ta'awud ini kan ada ini ya, yang bikin penasaran tuh. Di ayat-ayat atau surah-surah yang lain kan ta'awudnya yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ada satu yang spesial tuh. Ya. Surah At-Taubah. Beda deh ta'awudnya. Ya. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffar. Betul. Nah, itu bisa dijelaskan Mas? Iya. Di antara keistimewaan Al-Quran, sahabat sekalian, yang pertama adalah menjadi penyempurna dari kitab-kitab yang lainnya. Ya. Kemudian dari 6.235 ayat, 30 juz, 114 surat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya selama kurang lebih 23 tahun kepada baginda kita tercinta Nabi Muhammad SAW. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 13 tahun periode di Mekah, 10 tahun di Madinah. Perjuangan beliau sangat luar biasa menyampaikan dakwah Quran. Bahkan saking melekatnya Rasulullah dengan Al-Quran, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu persis Al-Quran itu seperti apa, lihat saja Nabi Muhammad SAW. Makanya kita patut belajar sirah nabawiyah begitu ya, sehingga kita paham betul tentang pemaknaan Al-Quran. Kemudian ada kalimat yang disebut dengan kalimat ta'awuz tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maksudnya apa? Itu adalah bentuk
perlindungan kita kepada Allah karena setan itu begitu dahsyatnya gitu ya. Nah, di antara 114 surat tadi ada yang spesial, yakni surah Baro'ah, surah At-Taubah, di mana tidak boleh kita melafazkan bismillah di awalnya. Karena surah At-Taubah itu adalah surat peperangan. Ya. Nah, yang disebutkan adalah kalimat perlindungan. Min adzabin nar, dari siksa api neraka. Min kufar, dari orang-orang kafir, begitu ya. Kenapa? Karena itu bentuk perlindungan kita, begitu ya. Jadi itu boleh dibacakan, boleh juga sebetulnya mah tetap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bismillahnya tidak dibacakan. Maksudnya apa? Kita itu berlindung dari peristiwa itu kan, asbabun nuzulnya adalah ketika terjadi peperangan. Bayangkan ya, Rasulullah tidak seperti pemimpin pada zaman sekarang. Ketika dia menyampaikan kita berjihad di jalan Allah, dia berada di paling depan. Bukan dia hanya melontarkan kata-kata NATO no action talk only, berada di belakang gitu ya, dilindungi. Enggak. Bahkan Rasulullah di antara beberapa riwayat di Sirah Nabawiyah itu bahkan sampai giginya patah, berdarah-darah gitu ya. Bahkan sahabat itu, Rasul kamu kan sudah dijamin surga di maksum. Ya, sudah dijamin surga, udahlah nggak usah perang. Udahlah nggak usah ini, duduk manis gitu ya. Udah surga kok jaminannya. Apa yang Rasul bilang? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Bahkan istrinya sampai menangis tuh ya. Ketika apa? Ketika malamnya diisi dengan ibadah, sampai karena dulu kan belum ada sejadah yang empuk kayak sekarang kan. Dari apa? Dari pelepah kurma ya. Tipis banget itu. Ya, kemudian kan kalau sujud ada bekasnya. Papakan, begitu ya. Bahkan bengkak-bengkak kakinya Rasul. Sampai nangis istrinya. Kenapa? Udahlah gak usah ibadah begitu gitu ya. Kamu kan udah dijamin surga gitu ya. Apa jawabannya tadi? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur gitu, Masya Allah. Pemimpin begitu. Sejati ya berarti. Iya, betul. Jangan kayak inilah, adalah pemimpin gitu di mana tuh ya? Di suatu tempat. Suatu tempat. Jadi ketika jangankan perang Pak Ustadz, ada yang mengkritik, dia nyuruh ajudan buat datang gitu. Aduh. Nggak turun langsung. Nggak turun langsung. Hanya duduk manis. Jadi ajudannya yang turun gitu. Itu gimana? Jauh sekali ya. Jadi Masya Allah. Iya, betul ya. Aduh, sensor sih. Tapi data dikeluarkan atuh. Masya Allah. Baik. Iya, jadi dari sosok Rasulullah SAW kita belajar ya. Di mana ada seseorang nih yang dia menulis sebuah buku ya, The Most Powerful People in the World ya. Ada 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ya, dari zaman ke zaman. Itu dia teliti ya, dari 100 orang itu, di antara tokoh-tokoh, di antara yang paling berpengaruh itu, ada yang urutan paling atas nomor 1 itu adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal yang bikinnya itu tidak beragama Islam. Ya, di antara tokoh-tokoh 100, saya pernah baca itu, ada kemudian di urutan berapa Umar bin Khattab, begitu ya, dan lain sebagainya. Artinya Rasulullah ini adalah sosok yang sangat mulia, yang sangat sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita ingin melihat contoh suri tauladan yang sangat sempurna itu ya Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin, jangankan dikritik Adija. Hawildan. Dia hendak ibadah ke masjid. Ada pembencinya nih. Bukan mengkritik, bukan mengeluarkan kata-kata kotor. Udah nggak tanggung-tanggung. Apa? Dia selalu mengumpulkan kotoran unta. Ketika dia lewat, Rasulullah lewat hendak ke masjid, apa yang dia lakukan? Dia lempari kotoran unta ke badannya Rasulullah SAW. Kemudian apa yang terjadi? Rasul hanya tersenyum, pulang, mengganti pakaiannya, mandi begitu. Dan seterusnya dan seterusnya.
suatu ketika ya Rasulullah hendak pergi ke masjid, nggak ada yang melakukan itu. Ya, nggak ada yang melempar kotoran ke Rasulullah. Ada yang riwayatnya itu meludah ya. Ada yang riwayatnya itu melempar kotoran. Kemudian Rasul nanya ya ke masyarakat sekitar, ini yang biasa ngelempar kotoran ke saya mana? Coba bayangin. Lengitan ya. Maksud lengitan di sini mungkin persepsi kita apa? Kurang ajar nih. Mau didatengin oleh kita, mau diapain? Mau pada diontrok gitu ya, mau didatengin gitu, disidak gitu. Rasul yang biasa melempari kotoran kepadamu itu sedang sakit. Apa yang terjadi Rasulullah? Dia langsung datang ke rumahnya membawa makanan yang paling enak gitu ya, membawa hadiah untuknya, kemudian dia ketuk pintunya, ya, dia mengucapkan salam, kemudian dia sampai ke orang tersebut. Alangkah kagetnya orang tersebut, yang datang itu adalah orang yang senantiasa dia hina, orang yang senantiasa dia lempari kotoran kepadanya. Siapa itu? Aku, Muhammad bin Abdullah. Kaget dia. Dia kira bakal orang lain yang datang pertama menjenguknya. Ternyata yang dia hina, yang dia lempari kotoran. Apa yang terjadi? Dia langsung bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Ya, mungkin nih kalau pemimpin tadi datangnya bukan ajudannya, tapi dia dengan gentlenya datang gitu mengklarifikasi apa yang menjadi kritikannya. Derajatnya bukan hanya tinggi di mata Allah, tapi masyarakat akan melihat bahwa inilah pemimpin yang sangat luar biasa. Begitu. Potong, kirim ke. Masya Allah. Jadi penasaran nih. Anda penasaran? Sama saya juga. Itu benar ya, the real pemimpin sejati itu. Betul, Kang Wildan. Ini juga pemimpin. Ah. Pemimpin tadarusan di masjid. Alhamdulillah. Pemimpin, minimalnya pemimpin diri sendiri dulu. Oh iya. Pemimpin diri saya sendiri untuk di Ramadan ini bisa langkung saya. Masya Allah. Saking semangatnya, Iya. tadarus tuh sampai pakai toa. Sampai jam 12 malam. Itu ini apa namanya keluar ya? Keluar. Kan biar memotivasi orang. Iya. Itu kita darusan gitu. Wah. Masya Allah. Itu gimana, Sad? Ya ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita ya. Bahkan saking fenomenanya ini kenceng begitu ya. Terulang kembali. Kementerian Agama kita nih mengeluarkan ini ya surat edaran yang boleh dikeluarkan dari speaker atau toa masjid itu adalah azan, ajakan. Sedangkan yang ngaji begitu, bacaan sholawat dan lain sebagainya itu pakai speaker dalam. Tapi kan yang terjadi di masyarakat kita, wah terus begitu ya. Betul tadi, ada dua niatan mungkin. Yang pertama, niat ibadah. Yang kedua, niat ingin memotivasi orang lain. Namun, perlu kita juga pahami bahwa kondisi di masyarakat kita juga kita harus tahu. Ya, lingkungan di sekitarnya itu bentuk dari ma'rifatul maidan namanya ya. Mengetahui lingkungan sekitar. Karena kita bertetangga, kita harus tahu apakah ada tetangga kita yang sedang sakit. Terganggu tidak? Karena Rasulullah ketika menyampaikan kepada muazzin itu hanya menyampaikan azan ya, bukan membaca Al-Quran. Gitu ya. Membaca Al-Quran itu ya tidak pakai pengeras suara begitu. Apakah di lingkungan sekitar kita ada yang istirahat karena pagi sampai sorenya itu dia bekerja lelah begitu ya. Itu juga kita harus pahami. Sehingga tercipta suasana harmonis, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat adil, masyarakat nyaman begitu ya, tentram, antar tetangga saling rukun begitu ya. Karena kita memahami kondisi lingkungan sekitar begitu. Tapi kalau misalkan masyarakatnya nggak ada yang protes merasa terganggu, gimana? Ya, kita juga harus melihat diri kita bahwa kalau kita posisinya di masyarakat tadi seperti apa. Akankah misal mengganggu atau tidak? Kalau dirasa tidak mengganggu di beberapa tempat yang dikenal dengan kota santri, justru bersahut-sahutan. Ya dari ba'da maghrib gitu ya. Bersahut-sahutan dari surau ini. Sekarang kan sepi. Ya, kondisi tersebut.
Itu juga jadi pertanyaan, di mana letak kita ingin mensyiarkan Islam, begitu ya. Jadi artinya kita harus pandang ini sebagai kajian yang utuh. Kita harus mulia, harus sempurna melihat berbagai hal ini. Tidak bisa kita melarang ini, melarang itu, tapi kita juga harus melihat ini sebagai sebuah hal yang harus utuh dalam memandangnya. Bisa jadi, oh iya ini bermanfaat. Bisa jadi, oh ini tidak bermanfaat. Kita juga harus lihat konteksnya, begitu. Oke. Ternyata adab itu mungkin harus lebih Betul. tinggi dari Iya. ibadah, mungkin ya. Ibadah juga harus ada adabnya mungkin. Betul sekali. Bahwa kita sering mendengar ya, adab itu fauqal ilmi. Ya. Adab itu adalah lebih tinggi dari ilmu. Yang dimaksud itu adalah bukan berarti adab itu di atas ilmu dalam arti harfiah saja. Yang dimaksud itu adalah ketika kita berilmu, kita harus mendahulukan adab. Ketika ilmunya kita ingin sampaikan, kata Rasulullah, ketika kita ingin memberi nasihat, kita harus pakai adab. Bil mau'idatil hasanah, dengan perkataan yang baik, dengan tutur kata yang nyaman, yang membuat hati yang mendengarkannya juga sangat bisa diajak untuk berdiskusi dengan baik. Itu alangkah lebih baiknya kita lakukan. Karena apa? Kadang kita ingin memberikan masukan, kita ingin memberikan pemahaman dengan cara yang tidak baik, bukannya diterima dengan baik, malahan jadi tidak optimal apa yang ingin, tujuan apa yang ingin kita sampaikan. Gitu. Ini luar biasa ya, Masya Allah. Terasa juga nih waktu ya, Masya Allah. Ini cukup banyak sekali pencerahan ya dalam pembahasan kali ini mengenai Al-Quran. Memang sejatinya hati kita pun butuh ya untuk disinari dengan cahaya Al-Quran itu. Dan memang di fenomena setiap Ramadan itu memang luar biasa. Ada yang membiasakan diri one day one juz. Betul gitu sekali. kan. Ada juga yang satu juz rame-rame, gitu kan. Betul. Biasanya kan tradisi setiap musola gitu kan. Iya, betul. Berkelompok gitu. Ada yang satu kelompok satu juz. Ada yang 5 kelompok, jadi semalam 5 juz. Masya Allah. Ya, itu memang fenomena yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Betul. Mudah-mudahan tadi di awal Ustaz membenarkan kalimat bahwa Ramadan ini start, ya, start, betul. Ya, permulaan. Ya. Untuk nanti kita terbiasa di bulan-bulan yang lain. Sampai nanti ketemu dengan Ramadan lagi. Ustaz. Amin, insya Allah. Ya, insya Allah itu menjadi prinsip kita ya saat ini untuk merubah mindset. Bagaimana bahwasanya Al-Quran ini adalah solusi terbaik ya, petunjuk arah dalam kehidupan. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita dari perilaku-perilaku atau pikiran-pikiran yang akan merusak ya terhadap pahala-pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan nanti dalam keadaan fitrah, fitri suci ya, insya Allah mudah-mudahan. Tentunya kembali lagi, ketika dunia mau berantakan, mari kita ngawening rasa. Sekian dari kami, mohon maaf barangkali ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.